Halo guys, sekali lagi bersama dengan Bro Ed pada hari ini. Ini dia guys, Dabrasia. Apa kabar Dabrasia? Kabar baik. Yes. Kabar baik, sehat juga mas. Macam biasa. Ini guys, juara Sugandoi peringkat negeri Sabah tahun 2019. Nah, kehidupan sebagai seorang frontliner ketika ini Dabra. Actually sama juga dengan bukan frontliner juga, semua ada pengorbanan masing-masing dan pengorbanan saya ya lebih kepada saya memang sangat busy, memang penat satu dan ialah saya terpaksa berjauhan dengan keluarga saya lah sebab risk itu kan ada, jadi saya terpaksa jauh untuk supaya tidak menjangkiti mereka just in case. Oh, jadi sekarang ini berada di mana Dabra? Sekarang saya di rumah, tapi keluarga saya sangat anak kampung. Di Kota Belut. Iya. Kota Belut. Ya. Alright, so itulah dia Dabrasia yang bekerja sebagai seorang staff nurse. Alright, bagaimana pula tanggung jawab Dabra dengan keluarga sekarang, Dabra? Oke, sebab COVID berjauhan, jadi kami cuma boleh video call untuk tanya kabar semua. Tidak banyak yang saya boleh bantu lah dari secara berdepan, tetapi kalau macam yang perlu something idea apa-apa memang saya akan sentiasa bagi nasihat-nasihat gitu sajalah. Itu saja saya boleh tolong dari jauh. Jadi macam consultation lah macam gitu kan? Yes. Oh, Pun satu orang kan, jadi so far begitu sajalah. Sampai PKP habis mungkin boleh sama-sama balik. oh begitu. Jadi Dabra memang sudah berkawin dan ada anak bahkan? Ya, saya sudah berkawin dan ada satu orang anak. Seorang anak lah. Dan anak berada di Kota Belut pada ketika ini. Yes. Wah, beginilah guys pengorbanan seorang frontliner. Jadi apa-apa pun kita semua hargai, kita punya frontliner. Cerita sedikit lah pasal career Dabra sebagai seorang penyanyi. Macam rancak Dabra buat lagu ketika ini kan? Oke. Sebab dulu saya punya kehidupan ni kira macam 360 darjah lah berubah selepas saya menang Sugandoi 2019. Perhatian tu macam berganda-ganda berbanding dulu. Dulu tu memang kawan-kawan baik, keluarga sejak yang perasan. Dengan saya suka menyanyi, buat lagu mungkin tidak berapa lagi. Tapi bila saya menang Sugandoi, itu satu macam batu lonjakan lah untuk saya. Bila orang menghargai saya punya karya yang Tino Masoko tu, jadi saya ada keyakinan yang lebih untuk buat lagu. Jadi selama saya dari muda sampai sekarang, mungkin itu ide-ide itu terlampau banyak. Jadi saya terus kasih all out masa saya sudah ada keyakinan begini. Begitulah, itulah kamu dapat nampak saya rancak nih kasih keluar lagu gitu. Ya betul tuh, macam-macam lagu keluar. Tahun lepas 2020 sih ada 2 buah lagu kan, itu Bye Bye, lepas itu ada Rati Kopision kan. Lepas itu ada lagi lagu terbaru lagi, nanti kita cerita pasal itu Barisan Hadapan kan. Alright, saya mau tanya Mbak nih, apa nih berkenan dengan lagu Bye Bye itu, lagu Bye Bye Dabrasia bersama dengan Arisius. Coba cerita sedikit pasal lagu tuh. Lagu tu actually saya adalah ciptaan sepenuhnya oleh Arisius. Arisius tu kira kami berjumpa masa kami ada show dulu di UMS. Jadi kami bercerita-cerita, jadi ujung-ujung kami memang juara Kota Belut. Dia juara Kota Belut yang pertama dan selepas 9 tahun saya juara Kota Belut yang kedua lah. Oke, jadi kami cakap bagus kita bergabung untuk kasih daripada orang Kota Belut. Dan begitulah jadi terciptanya lagu Bye Bye. Bye Bye itu macam lebih kurang kenangan-kenangan bersama cinta kau dulu gitu. Tapi macam sudah berjauhan, jadi masing-masing mengambil jalan masing-masing gitu. Wah, begitu. Bye Bye, itulah tujuannya Bye Bye. Bye Bye gitu. Begitu ceritanya. Sebab saya ada layan juga tuh video klip, memang lucu. Memang ada yang lucu-lucu tuh actually itu bayangan masa kami kecil, tapi tidaklah kami kasih tukar badan kami lebih kecil gitu. Alright, begitu pula tuh cerita dia. Ya. Oh, sebab saya nampak sebab Arisius ni menarik minat, sebab saya nampak ada beberapa lagu Dabrasia daripada Arisius. Rupanya Arisius ni sahabat, juga merupakan senior juara Sugandoi di Kota Belut lah.
Ya, 2010. Ya, coba mungkin boleh share sedikit, mungkin mereka adik-adik kita yang tengah apa kata orang tuh tengah apa nih tengah buat pertandingan ke penyanyian dan sebagainya, mungkin ada sedikit tips daripada si Dabrasia nih pada hari ini. Kalau mau nyanyi kah atau Kalau bertanding lah begitu? mau menyanyi dan bertanding, mungkin persiapan awal ke apa yang kau kena buat dan sebagainya. Oke. Kalau bagi saya, sebenarnya kan kalau bagi tips kan memang saya bukan orang dia lah. Oke. Sebab saya bukan jenis orang yang suka bertanding. Tapi itulah saya belum pernah ikut pertandingan besar-besar macam Bikini Fantasia, Mentor, belum pernah pergi audition dia. Tapi ini Sugando ini kira untuk saya mau kasih mau kasih tonjol diri saya. Tapi dari segi pengalaman untuk Sugandoi, cara saya untuk bersedia masa pertandingan ialah saya cari kelemahan saya. Saya sentiasa cari kelemahan saya. Apa kelemahan saya yang saya boleh kasih supaya boleh kasih setanding dengan orang lain. Kalau tidak dapat lebih daripada orang, at least saya setanding sama orang. Coba cerita sedikit pasal lagu baru yang berjudul Ke Barisan Depan yang baru kena rilis pada 21 Januari 2021 yang baru-baru ini. Oke, itu lagu tuh sebenarnya saya buat masa PKP yang bulan 10 kah tuh. Di mana sudah time tuh, lepas itu PKP lagi balik dan saya memang berjauhan sama keluarga saya. Dan ayat-ayat semua dalam Kebarisan Depan tuh betul-betul apa yang saya rasa. Oke, jadi saya ambil masa lebih kurang, actually buat tuh lagu tidak lama, tetapi untuk mendapat kebenaran untuk meriliskan tuh lagu ada yang lambat. Sebab itu ada kesehatan kan, jadi kita tidak boleh seberang-seberang kasih tonjolkan apa yang berada di dalam kesehatan. Oke, jadi saya minta kebenaran daripada pihak atasan supaya dorang boleh kasih benar. So, itu lagu memang personal lah untuk saya. Tetapi saya kasih rilis tuh dan saya bertujuan untuk supaya bukan healthcare punya worker pun boleh guna ini ke barisan depan untuk diri mereka. Sebab bagi saya semua orang ada pengorbanan masing-masing. Kak Bro Ed mungkin ada pengorbanan dia sendiri, saya ada pengorbanan dia sendiri, yang tidak bekerja pun ada pengorbanan dia sebab PKP dia tidak dapat kerja. So masing-masing ada pengorbanan. So bagi saya semua adalah frontline. Ya. Betul. In fact, actually even though dia tidak bekerja pun, stay at home pun sebenarnya seorang frontliners. Ya, memang betul, siok betul saya tengok tu video klip Dabra kasih involve semua orang. Dari segi bukan setakat nurses kan, dia ada security-nya, ada semualah, cleaner-nya pun ada. Ya, jadi itu actually side of my story lah. Jadi untuk orang lain mungkin orang boleh gunakan lagu untuk orang punya side of their story lah gitu. Begitu. Lagu dan lirik pun memang daripada Dabrasia. Dan susunan musik daripada Pusaka Production. Ya, dan ini video daripada si Yayat Studio. Oke guys, jadi kamu orang semua yang belum lagi tengok si Dabrasia punya lagu ni, sebentar saja lagi di ujung siaran kita akan kasih main ni lagu Ke Barisan Depan. Dan kamu juga boleh tolong subscribe Dabrasia. Bro Ed pun baru juga subscribe. Thank you. Dah subscribe Dabrasia di YouTube channel. Ada juga page dia Dabrasia kan. Sebenarnya kan saya ada cari juga personal Facebook Dabra tapi tidak dapat. Oh, actually ada sebenarnya, tapi sekarang saya sangat aktif di saya punya page lah sebab mau berkomunikasi sama saya punya penyokong. Saya ada Instagram, actually saya baru buat TikTok. So sekarang remaja-remaja sekarang ber-TikTok, jadi anti-anti ini kena join juga gitu. Follow the trend. Tapi percaya kah Bro Ed ada TikTok? Tidak kah? Tidak. Hari nanti. Saya dulu pun cakap saya tidak mau ada TikTok, tapi terbuat juga TikTok. Actually salah satu untuk berkomunikasi dengan pelbagai ramai orang, terutama sekali yang remaja-remaja nih, TikTok adalah tempat yang baik. Actually bukan setakat remaja lah, meningkat dewasa sudah pun pakai sudah TikTok, bukan biasa-biasa nih. Betul. Kan, jadi adalah satu tempat. Oke. Baru-baru nih di page Dabrasia, ini syuk nih. Saya mau ada satu tips macam mana Dabrasia menyanyikan, melontarkan lagu Kiti no Masoku tuh. Dia punya teknik pernafasan dia dan sebagainya. Jadi kali ini di live
Bro Ed mau minta tolong sama Dabra, coba buat secara live di sini dan ajar kami teknik itu. Boleh gak itu? Alamak. Belum bersedia lagi saya, tapi actually suara-suara yang masih saya sebenarnya post night nih. Post night. Jadi kalau post night memang suara saya agak ke laut sedikit, tapi boleh juga saya try, tapi mungkin tidak sempurna lah macam yang dalam video. Tidak apa, itu sempurna itu belakang cerita. Yang penting dibuat secara live oleh Dabrasia pada hari ini, guys. Boleh saya try ya. Oke. Tips yang pertama ialah kau kena warming up. Tips kedua ialah kau kena bersedia. Tapi tiba-tiba Bro Ed suruh saya, aduh. Ini spontan secara live kan? Kalau tiba-tiba saya tahu tuh, kamu paham lah. Kenapa? Kami terima. Oke. Wow, begitulah, tengok gitu, tanpa praktis pun begitu juga jadi dia punya keaslian tuh tetap ada di situ. Terima kasih Dabra. Thank you juga Dabra karena sudi buat live secara live pada ketika ini di lagi boom. Sama-sama. Terima kasih karena sudi menjemput saya di live nih. Ya, last but not least lah. Oke, Dabra, apakah harapan Dabrasia tahun baru ini? Saya punya harapan ialah saya harap semua penyokong-penyokong saya sentiasa menyokong saya. Yang bukan penyokong-penyokong saya di sebelum ini pun akan menyokong saya. Amin. Itu harapan saya, dan harapan saya lagi yang satu untuk diri saya ialah saya akan berusaha untuk buat yang terbaik untuk diri saya, dan saya mau berusaha untuk riliskan album yang seperti saya janjikan kepada semua penyokong-penyokong saya pada tahun ini. Rasa-rasanya ada berapa lagu tuh tahun ini? Ada berapa? Memang dalam album tuh saya kira dalam 5 atau 6 buah lagu lah. Wow. Tapi ini memang saya rilis dalam satu kali lah. Bukan macam sebelum ini satu-satu kan. Tapi ini kali saya akan rilis, saya punya plan saya akan rilis dalam satu album. Di mana saya akan bagi tahu nanti lah. Tapi saya masih dalam pembikinan beberapa buah lagu lah. Dan hasil karya ini bergabung dengan sesiapa ataupun sendiri saja Dabra? Ini memang sendiri sebab tahun lalu saya fokus kepada orang punya karya kan dong bagi saya, tapi tahun ini saya betul-betul mau tonjolkan saya punya genre, macam mana saya punya lagu yang saya suka yang lebih kepada itulah, out of box lah orang bilang. Out of box. Cara saya seperti macam apa nih bila cakap pasal genre Dabrasia sendiri adalah seperti macam yang digelar tuh haunting voice macam begitu. Saya mau tuh macam dark, emotional, motivation punya genre lah begitu. Ya betul guys, sebenarnya saya betul-betul respect Dabra kerana lagu yang kebarisan hadapan ni lagu yang Hitino masuk yang di bahasa Melayu kan tu, inilah waktuku yang tadi kita main tu kan guys. Sebenarnya dia punya video klip pun wah bukan biasa-biasa. Memang Bro Ed sangat tersentuh. Kalau macam kamu pernah kalau kamu pernah berada di keadaan tu kan boleh nangis. Ya betul. Apa-apa pun Dabra, sekali lagi Bro Ed dan juga lagi-lagi Boom mengucapkan ribuan terima kasih kerana Dabrasia bersama-sama dengan lagi Boom malam ini. Dan of course Bro Ed ingin kata orang ucapkan semoga apa yang mau dicapai tercapai dan semoga dipermudahkan segalanya. Oke. Ya, oke. Thank you. Alright guys, sampai kita berjumpa lagi nanti. Salam hormat daripada Bro Ed dan juga lagi Boom. Kita bye-bye sama-sama Dabra. Bye-bye. Bye. Oke, selamat malam guys. Jom kita layan lagu Dabrasia yang berjudul Kebarisan Depan di Lagi Boom pada hari ini. Stay tuned.